Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ananda semuanya. Waalaikumsalam, Pak. Selamat siang, Ananda semuanya. Ya, terima Siang, Pak. kasih Bapak ucapkan atas kesediaan dari Ananda semuanya mengikuti kegiatan bimbingan kelompok pada hari ini. Bapak benar-benar mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya karena telah sudi dan rela untuk mengikuti kegiatan ini. Sebelum kita berdoa, Bapak ingin bertanya dulu, apakah kabar semua Ananda pada hari ini? Sehat-sehat semuanya? Baik, Pak. Alhamdulillah. Ya, Pak. Ya, Mudah-mudahan kita sehat semuanya ya, nggak ada kekurangan apa-apa. Ya, Baiklah, untuk mengawali bimbingan kelompok ini, Bapak minta mohon kesediaan dari Ananda untuk memimpin doa supaya acara ini berjalan lancar sampai selesai. Dipersilakan Ananda untuk membaca doa. oke. Sebelum kita melakukan kegiatan, marilah kita berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Terima kasih Ananda Ahmad Arsi yang telah rela membaca doa untuk kegiatan ini. Bapak ucapkan terima kasih. Kemudian tujuan dari kegiatan kelompok ini sesuai dengan temanya merokok ya, berbahaya bagi remaja itu. Bapak tuh ingin anggota kelompok dapat menelaah berbagai hukum merokok, anggota juga kelompok dapat meningkatkan pengontrolan diri dari perilaku merokok, kemudian anggota kelompok dapat mempertahankan diri dari pengaruh merokok. Kemudian juga anggota kelompok dapat membiasakan diri untuk hidup bebas dari asap rokok. Nah, itu tujuan yang akan kita ambil dari pelaksanaan bimbingan kelompok ini, Ananda. Jadi baik, kita mulai ke tahap inti ya. Nanti ini perhatikan video yang Bapak presentasikan ini ya, kemudian diamati betul-betul, kemudian nanti setelah memperhatikan video ini nanti Bapak mohon anggota kelompok mengungkapkan perasaannya ya. Kita perhatikan perhatikan video ini. Seperti apa sebenarnya bahaya rokok bagi kesehatan? Ini kata dokter. Pada satu batang rokok ada sekitar 600 bahan yang kalau dibakar bisa menghasilkan lebih dari 7.000 bahan kimia, di mana 69 diantaranya beracun dan bersifat karsinogenik atau menyebabkan kanker. Komponen dalam rokok dapat dibedakan dalam dua bentuk, fase gas dan fase tar atau fase partikulat. Fase gas adalah berbagai macam gas berbahaya yang dihasilkan oleh asap rokok, seperti karbon monoksida, benzena, formaldehida, hidrogen sianida. Karbon monoksida, gas beracun yang mudah berikatan dengan hemoglobin di sel darah merah, sehingga hemoglobin yang seharusnya berikatan dengan oksigen malah berikatan dengan karbon monoksida, dan menyebabkan jaringan tubuh kekurangan oksigen. Jika terjadi terus-menerus juga bisa menyebabkan kerusakan dinding pembuluh darah. Benzena, senyawa yang bersifat karsinogen dapat meningkatkan risiko leukemia atau kanker darah. Formaldehida mengakibatkan iritasi pada mata, hidung, dan tenggorokan. Jika terus-menerus terpapar zat ini bisa mengakibatkan kanker. Hidrogen sianida, gas beracun yang dapat berdampak buruk pada jantung, sistem saraf, paru-paru, dan tiroid. Selanjutnya, fase tar atau fase partikulat, yaitu residu hasil pembakaran rokok. Tar bisa menempel di paru-paru dan dapat merusak silia atau rambut halus di paru-paru yang berfungsi membersihkan paru-paru dari dahak atau mukus sehingga meningkatkan risiko penyakit paru.
Tar juga bisa menempel di rongga mulut, gigi, ujung jari, dan kuku perokok sehingga menyebabkan warna kuning. Tar juga mengandung berbagai senyawa kimia yang sebagian besar terdiri dari nikotin, logam berat seperti nikel, dan zat karsinogen yang berbahaya seperti TSNA, PAH, dan arsen. Nikotin. Nikotin bekerja di otak merangsang meningkatnya hormon adrenalin dan dopamin yang menyebabkan perokok merasa senang, lebih fokus, dan konsentrasi. Ketika berhenti merokok, kedua hormon ini berkurang dan saat itu perokok akan mulai merasa cemas, uring-uringan, dan hilang konsentrasi sehingga menyebabkan kecanduan rokok. Hormon adrenalin juga berperan memacu detak jantung dan merangsang berkelompoknya sel pembekuan darah yang menyebabkan penyumbatan pembuluh darah. Bila sumbatan berlangsung di otak, akan menyebabkan stroke, di jantung, serangan jantung, di ginjal, hipertensi hingga gagal ginjal, organ genital, impotensi hingga kemandulan, di plasenta pada wanita hamil menyebabkan kelainan pertumbuhan janin, lahir prematur, hingga keguguran. Bahan berbahaya tadi ternyata tidak hanya berbahaya bagi si perokok, tapi juga bagi orang di sekitarnya. Mengapa bisa seperti itu? Begini ceritanya. Asap rokok yang dihisap ke dalam paru oleh perokok disebut asap rokok utama, di mana saat itu tembakau dibakar pada suhu yang sangat tinggi. Asap yang berasal dari ujung rokok yang terbakar disebut asap rokok samping, di mana saat itu tembakau dibakar pada suhu yang lebih rendah, sehingga pembakaran zat terjadi tidak sempurna, dan menghasilkan senyawa 4 kali lebih berbahaya bagi yang menghirup. Residu asap rokok juga bisa menempel di rambut, kulit, baju, karpet, dinding, ataupun di dalam mobil yang disebut dengan third hand smoke. Residu ini bisa bertahan berhari-hari hingga berbulan-bulan dan dapat mengalami transformasi kimia menghasilkan polutan karsinogenik yang lebih berbahaya. Itu hanya sebagian dari ribuan zat berbahaya pada rokok. Bukan hanya berdampak pada kesehatan si perokok, tapi juga mencemari udara lingkungan dan berbahaya bagi kesehatan orang di sekitarnya. Jadi, lebih baik hindari merokok. Bagi yang tetap merokok, sebaiknya hindari merokok di kawasan tanpa rokok. Karena semua orang berhak menghirup udara bebas dari asap rokok. Seperti kita ketahui ya, Ananda, anggota kelompok, merokok itu suatu kegiatan yang menghisap asap rokok, ya, yang dihisapkan kemudian dihembuskan keluar. Ya, perilaku merokok ini sering kita jumpai di kehidupan lingkungan kita. Ya, kadang asap rokok ini mau tak mau mengganggu bagi orang-orang yang tidak merokok. Nah, bagi orang yang merokok mungkin dia merasakan suatu kenikmatan bagi dia. Nah, baiklah Nanda, itu tanggapan Bapak tentang video yang ini. Bapak persilahkan kepada anggota kelompok untuk memberi tanggapan tentang hal-hal merokok, ya, tentang hal merokok. Dipersilakan ketua kelompok untuk mempersilakan anggotanya memberikan tanggapan tentang hal merokok. Ya, Bapak persilakan. Baik, untuk tanggapan merokok dipersilakan kepada teman Nirwanda. Perasaan tentang rokok. Baiklah. Terima kasih rekan Ahmad Ramadan. Tanggapan saya tentang merokok, bagi saya yang tidak merokok itu sangat mengganggu. Dalam halnya termasuk polusi udara. Bagi yang merokok mungkin itu suatu kenikmatan. Sedangkan saya sebagai tidak pecandu rokok, itu salah satu gangguan bagi saya, membuat saya tidak nyaman dekat orang yang tidak merokok, yang merokok. Mungkin itu saja. Terima kasih. Terima kasih pada Ananda Nirwanda.
Yang lain, ada yang lain lagi? Silahkan. Saya, Pak. Ya, oke, baik, Maria, persilakan. Perasaan saya ketika berada di orang yang sedang merokok, saya pribadi tidak bisa mencium aroma asap rokok karena ketika saya mencium itu saya yang sesak nafas. Iya. Itu saja. Terima kasih. Oke, terima kasih Nanda Maria. Oke, kalau merokok, kalau Bapak lihat ya, ini tentang perasaan yang apa ya, yang kejelekan dari rokok. Nah, ini Bapak minta juga kalau ada mungkin bagi teman yang lain untuk perasaannya jika apa yang merokok. Bagaimana perasaannya ketika ia merokok? Silahkan. Apakah ada kita terbuka ya nak ya pada siang hari ini jika ada perasaannya tentang perasaannya ketika dia merokok itu bagaimana ya, silakan Ananda cerita di sini. Anak-anak ungkapkan perasaan Ananda merokok pada hari ini. Ya, silakan. Ramadan. Jadi Oke, Ananda Ramadan, kita persilakan. Ini perasaan saya ketika merasakan rokok itu Pak sendiri, itu mendapat perasaan yang mungkin orang lain nggak bisa dapatkan. Salah satunya itu lebih tenang Pak. Lebih tenang pemikiran ketika merokok itu, dan juga perasaannya tuh lebih enjoy aja Pak. Lebih enjoy ya. Ya. Jadi ketika merokok itu apa namanya adanya perasaan nyaman, enjoy ya seperti itu. Ya, rasa nyaman Pak. Oke. Ada lagi Ramadhani tentang yang perasaannya selain dari rasa tenang ketika merokok? Mungkin rokok itu Pak, bagi yang perokok ini Pak, contohnya saya sendiri lah Pak. Ya. Itu mungkin ketika kita menghisap rokok itu ada rasa tersendiri Pak, yang mungkin orang lain itu tidak bisa dapatkan dari rokok itu. Jadi bagi sesuai Ananda ungkapkan tadi bahwa merokok itu ada rasa tersendiri, kemudian diberi rasa kenyamanan ya, seperti itu ya Ananda ya. Ya Pak. Oke, hanya itu saja dari Ananda. Ada lagi perasaan-perasaan yang lain? Oke, Bapak akan memberi tanggapan ya. Nanti kita di sini diskusi ya, diskusi kelompok. Jadi di sini juga berarti ada juga siswa yang memandang sisi negatif terhadap rokok ya, ada yang memandang sisi positifnya terhadap rokok ya. Terima kasih Bapak ucapkan ya kepada Ananda semuanya yang telah hadir ya pada hari ini, yang telah sukarela mengikuti kegiatan hari ini. Bapak ucapkan terima kasih. Nah, sebelum kita akhiri kegiatan ini ya, nanti Bapak akan kasih angket LKPD di WA saja ya, WA grup kita. Nah, nanti Ananda isi angket maupun LKPD itu ya, sesuai apa yang ada di hati maupun perasaan Ananda. Oke, sebelum kita tutup, di sini Bapak minta untuk baca doa ya, untuk doa supaya kegiatan ini ada ridho Allah dari Subhanahu wa taala ya, dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Silakan untuk memimpin doa. Hampir habis, barulah kita berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing. Berdoa. Selesai. Oke, terima kasih sekali lagi Ahmad Arsi karena telah suka rela membaca doa ini ya. Jadi mudah-mudahan kegiatan kita ini ada hikmahnya, apalagi tentang rokok. Dan nanti kita lanjutkan di pertemuan berikutnya dalam
bimbingan kelompok. Mungkin hanya inilah, dengan berakhirnya doa itu tadi, maka berakhirlah ya sesi kita pertama ini dalam bimbingan kelompok. Sekali lagi Bapak ucapkan terima kasih kepada Ananda semuanya, kepada Bapak dosen juga, Bapak Bambang, ya terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.